Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, ada kalanya ketika kita membaca kitab suci, kita tuh bingung, kita tuh nggak ngerti ini firman Tuhan mau ngomong apa, arahnya kemana, maknanya apa untuk saya dan juga untuk para pembaca lainnya. Tetapi ada teks-teks tertentu yang begitu kita baca dengan mudah kita pahami, membuat kita mau baca lagi sampai kita lupa waktu. Tetapi saudara tunggu dulu. Ini jam berapa ya sekarang ya? Kalau di saya itu jam 9.24 WIB. Kalau di tempat Anda jam berapa? Jam berapa Anda menonton video Bible Learning ini? Silakan tulis di kolom komen. Saudaraku, kalau ngomongin soal waktu, soal jam, saya mau cerita seperti ini. Saudara-saudara, kemarin saya dapat surat. Bukan surat cinta, tetapi surat, saya bacakan ya, dari Watch Studio. Jadi sebuah toko jam tangan yang bisa kita lihat di mall-mall besar. Tulisannya begini, "Salam damai sejahtera Romo Yosef. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dari Mazmur bab 90 ayat 12. Bayangin saudara-saudara, seorang pemilik toko jam tangan terkenal yang outletnya ada di mana-mana mengirim surat kepada saya dengan kata pembukaannya dari Mazmur. Terima kasih atas berkat dan inspirasi yang Romo salurkan melalui YouTube channel Romo dengan cara yang segar dan mengupdate sehingga kami tidak mengantuk dan mengurangi waktu sosmed kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Izinkan kami menyampaikan sedikit token apresiasi kami melalui jam tangan dari Watch Studio, toko retail jam tangan bergaransi resmi yang senantiasa dapat mengingatkan Romo akan waktu yang berharga. Kami kirim 3 buah jam tangan, 1 untuk Romo, sisanya dapat Romo pergunakan untuk apresiasi dan penyemangat followers Romo melalui giveaway. Kiranya Romo berkenan menerima pemberian ini. Shalom, Wijaya Kusuma. Nah, saudara-saudaraku, saya hanya menjalankan amanah. Saya akan membagikan 2 jam tangan ini. Yang satu untuk perempuan, jam tangan merek Condotti. Seingat saya, Condotti itu merek terkenal dari Italia, Roma. Ada Via Condotti. Jam tangannya keren, tasnya aja keren, lalu juga sertifikatnya lengkap. Ini saya akan bagikan kepada Anda, nanti saya undi. Kalau yang ini untuk laki-laki kayaknya... Wah, nggak kalah kerennya, ada sertifikatnya, pokoknya Condotti. Ini dia. Nah, baik saudara-saudara, silakan kalau Anda berminat dengan jam tangan ini, silakan tulis di kolom komen, Romo saya mau. Nanti di video saya berikutnya saya umumkan siapa pemenang dari jam tangan bagus dan luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Wijaya buat tokennya ini katanya. Kitab Sirak adalah salah satu kitab yang berada dalam daftar Deuterokanonika, yaitu sebuah daftar yang diakui oleh Gereja Katolik sebagai kitab suci atau tulisan suci yang berisi tentang firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, dalam kitab Sirak ini, kalau kita baca, semacam ada sebuah ringkasan yang luar biasa tentang tokoh-tokoh besar dalam kitab suci yang disebut sebagai kesayangan-kesayangan Tuhan. Nah, saudaraku, Anda mau nggak disayang sama Tuhan? Kalau saya sih mau, tetapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Tuhan? Disayang sama Tuhan keuntungannya apa sih, Romo? Saya bacakan Sirak bab 44 ayat 10, dikatakan begini. Orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Jadi orang-orang yang disebut kesayangan Tuhan ini adalah orang-orang yang kebajikannya, jalan hidupnya, teladan hidupnya tidak pernah dilupakan oleh manusia dan juga oleh Allah khususnya. Keturunannya, keluarganya selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita baca saudara-saudara dalam Sirak bab 44, bab 45, bab 46 sampai bab 48 pokoknya. Dalam bab-bab itu kita akan membaca dengan mudah, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu bolak-balik, tapi kita bisa memahaminya dan langsung mengerti apa arti kesayangan Tuhan,
apa yang sudah mereka lakukan, lalu juga karakter-karakter atau sifat-sifat apa yang mereka miliki sehingga mereka disebut sebagai kesayangan-kesayangannya Tuhan. Mari saya bacakan. Saya tidak membaca semuanya, tetapi hanya membacakan beberapa ayat-ayat pentingnya saja. Kalau Anda mau baca secara keseluruhan, silakan buka kitab suci Anda. Yang pertama, tokoh-tokoh yang disebut kesayangan Tuhan adalah Henokh. Apakah Anda pernah dengar nama Henokh? Silakan cari di kitab Kejadian bab 5 ayat 24. Kitab Sirach memberikan pujian kepada Henokh seperti ini. Henokh berkenan pada Tuhan dan diangkat, suatu teladan pertobatan untuk segala angkatan. Jadi Henokh adalah seorang pribadi manusia yang diangkat oleh Tuhan. Lalu juga dia diangkat oleh Tuhan, dia dipuji, dia disayang Tuhan karena apa? Dia memberikan sebuah teladan pertobatan bagi bangsanya. Lalu yang kedua, Nuh di ayat 17. Nuh kedapatan tidak bercela dan benar. Dan di masa kemurkaan ia menjadi tunggul. Oleh karena dialah maka suatu sisa tertinggal di bumi waktu ditatangi air bah. Perjanjian-perjanjian kekal diadakan dengannya. Bahwasannya segala yang hidup tidak akan dilenyapkan lagi dengan air bah. Pasti Anda sudah sering mendengar tentang kisah Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Mengapa? Karena dia tidak bercela dan disebut sebagai orang benar. Tokoh yang berikut, Abraham. Abraham menjadi bapa termasyhur dari banyak bangsa. Tidak ada seorang pun yang kemuliaannya sebanding dengannya. Hukum yang maha tinggi ditepatinya, dan ia masuk perjanjian dengan Allah. Dan di dalam pencobaan pun ia kedapatan setia. Kita sudah tahu Abraham diberi janji oleh Allah dengan anak, dengan tanah dan keturunan yang banyak. Tetapi itu semua membutuhkan proses, butuh waktu. Tidak mudah buat Abraham memperoleh janji-janji Allah itu. Tetapi yang kita bisa pelajari dari Abraham, orang kesayangan Tuhan ini adalah dia setia meskipun ada dalam pencobaan. Setelah Abraham, anak cucunya juga disebut dalam kitab Sirach, yaitu Ishak dan Yakub. Kemudian di Sirach bab 45 disebut salah satu keturunan dari Yakub. Dikatakan begini, daripadanya Tuhan membangkitkan seorang yang disayangi, yang mendapatkan kerelaan di hadapan semua yang hidup. Ia dikasihi baik oleh Allah maupun oleh manusia, yaitu Musa yang terberkati kenangan-kenangannya. Kemudian dikatakan juga, karena setia dan lembut hatinya, maka Musa dikuduskan Tuhan dan dipilih olehnya dari antara semua manusia. Jadi kekasan atau sifat teladan hidup Musa adalah dia setia dan juga lembut hatinya. Setelah Musa dipuji juga seorang tokoh seperti ini. Tuhan meninggikan Harun, seorang yang kudus seperti Musa, kakak Musa dari suku Lewi. Dikatakan Tuhan menetapkannya menjadi suatu perjanjian kekal dengan memberikan kepadanya imamat umat. Tuhan membahagiakan dia dengan dandanan yang kudus dan mengenakan kepadanya pakaian kebesaran. Puji-pujian kepada Harun ini panjang sekali. Mengapa? Karena Harun adalah seorang imam dan keturunan-keturunan Harunlah yang diangkat menjadi imam, menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Melalui para imamlah berkat-berkat tercurah. Melalui para imamlah doa-doa, permohonan, rasa syukur umat disampaikan kepada Allah. Selanjutnya saya langsung loncat di ayat 23. Disebut Pinehas bin Eleazar, yang ketiga dalam kemuliaan, sebab ia telah bergiat karena takut akan Tuhan. Waktu umat berontak, ia bertahan dengan keberanian hati yang luhur, serta mengadakan perdamaian untuk Israel. Banyak dari kita mungkin baru pernah dengar tokoh yang bernama Pinehas bin Eleazar. Silakan Anda cek di Bilangan bab 25 ayat 7-13.
Dikatakan dia bertahan dalam sebuah keberanian yang luhur, sehingga pada akhirnya dia bisa mendamaikan kembali Allah dengan umatnya. Kemudian di Sirach bab 46, saya loncat ke tokoh berikutnya. Gagah berani dalam peranglah Yosua bin Nun, pengganti Musa dalam jabatan nabi. Sesuai dengan namanya, ia menjadi besar dalam menyelamatkan orang-orang pilihan Tuhan. Berserulah ia kepada Yang Maha Tinggi yang kuasa ketika dikepung oleh musuh-musuh sekeliling. Maka Tuhan yang besar mendengarkan dia. Saudara-saudara, Yosua adalah salah satu figur anak muda dalam kitab suci. Hidupnya takut akan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia berperang di sisi Tuhan. Sehingga Tuhan membawa dia pada kemenangan-kemenangan. Selain Yosua yang adalah perwakilan dari orang-orang muda, dalam kitab suci disebut juga nama Kaleb bin Yefune. Anda bisa baca di Bilangan bab 14 ayat 6 sampai 9. Kaleb ini adalah perwakilan dari generasi tua. Tuhan menganugerahkan kepada Kaleb kekuatan yang tetap ada padanya hingga masa tuanya. Maka ia dapat mendaki daerah pegunungan dan keturunannya mendapatkannya sebagai milik pusakanya. Lihat saudara-saudara, bukan cuma orang-orang muda aja yang punya kekuatan seperti Yosua. Orang-orang seperti Kaleb, karena kesetiaannya, karena imannya, karena dia berpegang pada Tuhan, dia kuat sampai masa tuanya. Sehingga Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah terjanji. Saudara-saudaraku terkasih, itulah beberapa kisah atau ringkasan dari orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Maka dari itu kalau kita mau disayang oleh Tuhan, berkat selalu hadir dalam diri kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita. Ikutilah teladan hidup mereka yang baik. Salam damai sejahtera, semoga kita semua disayang oleh Tuhan Yesus. Amin.